Kabar terbaru datang dari pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah truk besar banyak hadir ke lokasi rencana pembangunan jalan layang di Sitinjau Lawik. Beberapa truk berukuran besar tersebut terlihat membawa sejumlah alat berat untuk ditempat ke titik pembangunan. Setelah sekian lama proyek ini menjadi rencana yang belum terrealisasikan, kini pembangunan jalan layang tersebut semakin dekat dengan tahap konstruksi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 4 Andre Rosiade menjelaskan bahwa proyek flyover Sitinjau Lawik ini dibagi dalam 2 tahap pembangunan. Tahap 1, yaitu pembangunan Sitinjau Lawik Panorama 1 dan tahap berikutnya yakni Sitinjau Lawik Panorama 2. Proyek pembangunan Sitinjau Lawik Panorama 1 sendiri dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Proyek ini disebutkan membutuhkan waktu pengerjaan selama 2 tahun lamanya atau memiliki target tuntas pada tahun 2027. Begitu pengerjaan Sitinjau Lawik Panorama 1 ini tuntas dikerjakan, pihak pengembang akan langsung melanjutkan dengan pembangunan Sitinjau Lawik Panorama 2. Hutama Karya sendiri terpilih menjadi pihak yang akan menggarap proyek jalan layang megah Sumatera Barat ini. Lebih lanjut, Andre juga menyebutkan bahwa peletakan batu pertama atau seremoni groundbreaking proyek flyover Sitinjau Lawik ini diupayakan dapat dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga memastikan bahwa proses negosiasi harga telah selesai, sehingga pembangunan flyover siap dimulai dalam waktu dekat. Manfaat flyover Sitinjau Lawik. Kawasan Sitinjau Lawik selama ini dikenal rawan kecelakaan dan tanah longsor, terutama saat musim hujan. Jalan di kawasan ini merupakan salah satu akses utama dari Padang ke Solok serta jalur nasional penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut Kepala Bapeda Sumatera Barat, flyover ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk 1. Mengurangi risiko kecelakaan di tikungan tajam dan ekstrim. 2. Meningkatkan mobilitas masyarakat dan logistik. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat. Proyek ini adalah harapan besar masyarakat Sumatera Barat untuk memiliki infrastruktur yang lebih aman dan memadai, ujar Kepala Bapeda. Dampak ekonomi dan sosial. Dengan nilai investasi 2,79 triliun rupiah, flyover Sitinjau Lawik tidak hanya meningkatkan keselamatan jalan, tetapi juga diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ini akan mempercepat distribusi barang dan jasa, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendukung pariwisata di Sumatera Barat. Kementerian PUPR telah menetapkan PT Hutama Karya Persero sebagai pemenang tender untuk proyek flyover atau jembatan layang Sitinjau Lawik di Provinsi Sumatera Barat. Kepastian hal itu telah dituangkan pada Surat Menteri PUPR nomor PB 0201/991 tanggal 18 Oktober tahun 2024 tentang penetapan pemenang lelang pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Pembangunan Flyover Panorama I, Sitinjau Lawik I. Dari surat yang ditandatangani per tanggal 21 Oktober tahun 2024 itu, proyek tahap pertama tersebut memiliki nilai investasi mencapai 2,79 triliun rupiah, dengan masa kerja 12 tahun 6 bulan, yang terdiri dari 2 tahun 6 bulan masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Anggota DPR RI Andre Rosiade yang merupakan legislatif Dapil Sumbar menyatakan bahwa dengan adanya kepastian proyek flyover Sitinjau Lawik itu akan menjadi agenda 100 hari pemerintahan Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 kemarin, akhirnya Kementerian PUPR menyatakan bahwa segala ketentuan untuk proyek flyover Sitinjau Lawik sudah clear, dengan nilai investasi sebesar 2,7 triliun rupiah lebih. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Sumbar Medi Iswandi menyampaikan keberadaan flyover Sitinjau Lawik merupakan hal yang sangat penting ada. Hal ini dikarenakan saat ini di Sitinjau Lawik rawan terjadi kecelakaan dan rawan tanah longsor, dan juga menjadi akses penting sebagai jalan nasional dari Jawa menuju Padang dan juga akses Padang, Solok. Flyover Sitinjau Lawik ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin ke Solok. Dengan demikian bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas di Sitinjau Lawik itu, ujarnya. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, menjadi harapan bersama masyarakat Sumbar. Karena bila saat hujan turun di wilayah Sitinjau Lawik ini, bencana longsor sangat rawan rentan terjadi. Kemudian kondisi medan jalan yang terbilang ada beberapa titik yang ekstrim, juga dianggap menjadi salah satu penyebab cukup seringnya terjadi kecelakaan di sepanjang kawasan Sitinjau Lawik.